Oke lur, kembali lagi di Bipas Channel. Kali ini saya akan membahas SMPS lagi lur, SMPS lagi. Nah, untuk yang sebelumnya teman-teman itu sudah pernah membuat SMPS yang saya buat itu ya, yang kemarin itu SMPS habis 1000 itu, yang ini ya lur. Nah, yang menggunakan IC SG 3525. Nah, ini menggunakan MOSFET ya. Nah, kali ini saya tidak akan membahas SMPS yang ini ya lur. Saya akan membahas SMPS yang terbaru, layoutan yang terbaru. Ini sudah berbeda dengan yang kemarin. Tapi ini uniknya ada hubungannya dengan modul PWM yang kemarin ya lur. Modul PWM yang menggunakan IC PWM TL494. Nah, untuk video saya ya, itu ada di video yang lain kalau mau dicari. Itu saya sudah pernah membahas modul PWM ini ya lur, yang saya buat ini. Ini saya sudah pernah bahas dan saya tutorkan cara test point-nya. Nah, untuk SMPS yang kali ini yang saya buat ini menggunakan IC PWM ini lur. Menggunakan IC PWM dengan nomor seri TL494. Modul PWM ini menggunakan IC TL494. Kita langsung saja bahas ke PCB SMPS-nya ya lur. Nah, kita bahas ke PCB SMPS-nya. Untuk SMPS ini saya menggunakan trafo utamanya, saya menggunakan EE55 tanpa gap. Untuk power switch-nya atau transistor switch-nya ini saya menggunakan transistor IGBT ya, dengan seri 40N60. Nah, nanti teman-teman kalau ingin membuatnya di rumah, nah itu bisa mendownload seperti biasa ya lur. Bisa mendownload, saya bagikan nanti di link deskripsi. Nah, kalau belum ada nanti tunggu lur, biasanya saya belum upload ke Google Drive. Nah, ini bisa teman-teman nanti bisa mendownload, nanti bisa di print terus dibuat di rumah menggunakan PCB polos ya, ditransfer. Nah, yang perlu diingat ketika teman-teman mengeprint layout ini, itu nanti jangan lupa bilang ke tukang printnya skala printnya dibuat 100 ya, custom scale-nya dibuat 100 agar dimensinya sama 1:1. Oke, kembali lagi nih untuk yang PCB yang sudah terisi komponen. Ini saya sudah pernah coba, saya sudah pernah load ya lur, tapi tidak saya videokan. SMPS ini berjalan dengan normal. Nah, untuk komponen-komponennya ini kalau bisa seperti biasa itu nilainya jangan ditawar lur. Terutama untuk modul PWM-nya ini. Nah, ini nilai-nilai resistor atau nilai VR itu jangan ditawar ya lur, jangan dinaik turunkan, nanti akan mempengaruhi kinerjanya. Nah, ini yang terpenting lur. Untuk setelan SMPS yang menggunakan IGBT itu sedikit berbeda dengan hitungan
Kalau teman-teman itu sudah banyak yang tahu ya, sudah banyak yang tahu untuk rumus lilit trafo itu. Nah, kalau menggunakan IGBT itu berbeda lur. Nah, kalau ini di primer, kalau yang pakai MOSFET ini di primer ini dibuat 15 lilit. Itu untuk frekuensinya itu sekitar 75 kHz sampai 80. Nah, kalau IGBT, kalau yang menggunakan IGBT ini lur, itu lilitan primernya dibuat 15 lilit. Untuk frekuensi kerjanya itu dibuat rendah lur. Frekuensi kerjanya ini saya buat di kisaran 45. Ya, ringnya itu teman-teman nanti bisa rubah frekuensi kerjanya dari 22 kHz sampai maksimal 50 ya. Karena kalau IGBT jenis 40N60 ini kalau diberikan switching dengan frekuensi tinggi itu nanti SOA-nya atau datanya untuk dayanya itu akan menurun lur, dan berakibat panas ya. Nah, untuk idealnya itu dibuat sekitar 40 Hz, 33 sampai 40 Hz itu bagus itu. Nah, untuk menyetel frekuensi dari SMPS ini nanti teman-teman bisa merubah nilai resistor ini 10 kilo ini bisa dinaik turunkan ya untuk melihat frekuensi keluarannya. Nah, untuk lilitan primer ini dibuat 15 lilit saja. Nah, kalau kawatnya rangkep berapa itu nanti teman-teman hitung sendiri ya. Untuk daya watt keluarannya ingin dibuat berapa. Nah, untuk dioda ini pakai dioda yang arusnya besar ya lur. Untuk dioda sekunder ini menggunakan dioda apa ini? V60ST ini sekitar 30 ampere per bijinya. Terus untuk dioda primer ini kalau bisa gunakan yang 35 ampere ke atas loh, agar tidak cepat jebol ya. Nah, untuk penampakannya seperti ini loh. Nah, kalau nilai komponen usahakan gunakan yang ori ya, ori metal film yang kaki tembaga, malah lebih bagus. Nah, nanti kalau teman-teman ini memasang nilai resistor ini berubah-ubah atau diubah atau ditawar ya biasanya, itu mesti mengalami kendala lur, mesti mengalami kendala. Terus nanti malah nyalahkan skemanya atau layoutnya. Wah, ini layoutnya ini nggak bener, ini nggak jalan ini padahal ini saya sudah coba dan saya sudah uji berkali-kali ya, ini sudah fix, makanya saya bagikan. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang ini nggak jalan, layoutnya ini gagal, berarti teman-teman ada kekeliruan atau kurang teliti saat merakit SMPS ini. Nah, banyak sekali kemarin yang teman-teman banyak yang merakit SMPS HB1000 ini yang sebelumnya ya, itu banyak yang mengalami problem, bahkan ada yang berkali-kali membuat PCB-nya diulang-ulang itu enggak berhasil lur. Sebenarnya ini simpel sekali lur, SMPS seperti ini tuh simpel sekali. Harus paham step by stepnya untuk
bagian-bagian komponennya itu harus dipahami cara kerjanya, nanti biar tidak mengalami kendala ya dalam perakitan biasanya. Atau untuk perbaikan itu kalau paham bagian-bagian sirkuitnya itu, untuk perbaikan itu troubleshooting itu lebih mudah loh. Nah ini hampir sama ya loh, ini hampir sama, SMPS ini hampir sama dengan yang ini, cuma bedanya itu di optimasi di bagian trafo, terus elko-elkonya dan drive MOSFET-nya, dan keluaran dayanya ini lebih besar loh dari SMPS yang sebelumnya. Nah untuk daya keluaran kalau di load ya, itu banyak teman-teman yang ngejar watt besar tapi listrik PLN-nya itu payah lur. Memang untuk tanpa beban di listrik PLN itu ada yang anteng di 220 VAC, volt AC ya. Kalau dibebani itu dropnya langsung banyak lur. Ada yang dibebani itu dropnya sedikit. PLN itu ada yang gitu lur. Kadang untuk jalur distribusi listrik itu berbeda-beda di setiap daerah ya lur. Untuk SMPS yang belum mengadopsi PFC itu untuk watt output itu tergantung dari tegangan input juga. Jangan selalu disalahkan ke SMPS-nya, dioprek-oprek jebol terus, dioprek-oprek jebol terus. Sebenarnya SMPS-nya itu sudah maksimal tapi tegangan kerjanya ini dropnya terlalu banyak. Yang sering terjadi itu teman-teman seperti itu. Carilah efisiensi tertinggi saja lur, tidak usah nafsu untuk membuat watt besar, untuk membuat arus yang besar, untuk membuat minim drop ya. Kejar saja efisiensinya saja, alhasil nanti untuk daya dan keawetannya itu lebih bagus lur. Untuk teman-teman nanti yang ingin mendownload PCB-nya ya, untuk mendownload layout PCB, untuk skema tidak saya bagikan ya. Kalau mau belajar ya ini mudah, diurut juga mudah. Ketimbang skema ya enak langsung layout gini lur. Layout gini kan ditancap komponen kerja atau tidak itu nanti bisa belajar dari ngurut ini lur, jalur lur. Bisa belajar dari ngurut jalurnya. Untuk bagian aux nanti bisa paham, untuk bagian startup, untuk bagian PWM-nya ini saya pisah-pisah itu biar mudah lur dalam perbaikannya atau dalam analisanya. Seperti itu. Oke, itu sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih.